محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini semua dalam sehat, diberikan kekuatan iman Islam. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan dan berjalan di atas jalannya Allah. Pada waktu ini akan kita lanjutkan tema tentang walimah. Bahwasanya walimah perkawinan itu hukumnya adalah sunnah, tetapi tidak pada hukum tentang kedatangan. Disebutkan bahwa kalau kita mendapat undangan di sini maksudnya undangan walimatul urus, itu ya, maka orang yang mendapat undangan itu hukumnya fardu ain untuk datang. Berbeda kalau walimatul yang lain, seperti yang berurusan dengan khitan atau misalnya urusan akikah dan yang lainnya. Ini kedatangan kita hukumnya sunnah, tidak berlaku pada walimatul urus. Kenapa? Walimatul urus hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, siapapun yang mendapat undangan ini tidak dapat diwakilkan, apalagi cuma titip amplop. Tolong kan maksudnya tujuan walimah itu bukan ngasih amplop. Salah. Kalau kita datang walimah tujuannya untuk menyerahkan amplop atau tujuannya kita hanya untuk makan, maka kita tidak dapat pahala situ. Mulgha, sia-sia. Kedatangan kita ini tidak terhitung sebagai ibadah. Maka ibadah itu, ya, ibadah itu di dalam walimatul urus ketika kita niatkan kedatangan kita itu dalam rangka untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tolong jangan berisik ya. Itu ya. Jadi niat kedatangan kita adalah untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi. Nomor 2 adalah untuk mendoakan. Jangan lupa untuk mendoakan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ketika kita diundang bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, di mana misalnya hari itu kita itu melaksanakan puasa sunnah. Apakah kemudian puasa ini menghalang kita untuk menjadi alasan tidak hadir? Apakah kita puasa boleh nggak kita tidak hadir dalam walimatul urus? Kira-kira misalnya, kenapa Anda kalau tidak hadir? Kalau hari Senin itu ada puasa. Misalnya, jawabannya begitu. Boleh nggak seperti itu? Atau tetap wajib datang? Ya. Kewajiban kita ketika mendapat undangan itu tetap
walaupun dalam puasa atau tidak, selama puasa itu bukan puasa wajib, maka kita ya wajib datang. Dalam arti kalau misalnya kita mau qadha puasa Ramadan, kedatangan tetap. Ya, kedatangan itu tetap. Tetapi nanti jadi masalah adalah makan atau tidaknya. Kan walimatul urus itu intinya kita memakan makanan yang disediakan oleh sahibul bait. Itu inti walimatul urus. Ya, bukan ngasih amplop, salah. Ya, jangan sampai kita salah niat. Kalau misalnya ketika kita berpuasa terus kemudian walimatul urus itu kita datang, kalau puasa wajib maka kita wajib datang, tetapi tidak boleh membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya puasa sunnah, ya silakan nanti melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya ketika kita datang terus kita tidak makan, ternyata sahibul bait itu menampakkan wajah kecewa, gitu ya. Maka ketika itu terjadi, maka segera berbuka, segera makan. Tapi kalau misalnya sahibul bait itu tidak menunjukkan masalah, ya tidak apa-apa, walaupun tidak makan biasa aja, maka sebaiknya apa? Maka teruskan puasanya, jadi batalkan. Ya, ini ketentuannya begitu. Tapi jangan kemudian dia pamer. Ketika nggak makan, kata sahibul bait, nah ini kalau tidak puasa ini tidak enak. Kalau misalnya, wah ini hati-hati, ya ini modus ini. Ya. Atau misalnya kalau puasa, lihat situasi kondisi, bukan lihat pada sahibul baitnya, lihat sajiannya. Kalau enak, ya buka. Kalau tidak enak, ya puasa. Gitu. Ya. Wah, ini salah lihat nanti ini. Ya, puasa ala ekonomi nanti ini. Ya, bukan kita lihat lillahi ta'ala. Ya. Bahwasanya boleh, ya, dengan niat tawadhu ilallah. Ya. Tawadhu mencari ridha Allah ketika berpuasa dan menolak ketika walimah makanan. Ya. Jadi tidak ada alasan buat tidak datang acara walimah. Berikutnya kita bahas masalah sajian walimah. Menjadi hal yang biasa ketika kita datang walimah itu banyak makanan, ya kan? Macam-macam makanan yang tidak lazim pun biasanya ada diadakan ketika walimah. Nah, setiap tamu yang datang ini berhak untuk menikmati semua makanan yang didakan. Boleh cicipi dari sana, dari sini. Itu jangan kemudian jadi ajang gibah, Pak. Perasaan ini dari sana sampai ke sini, kok sampai tawaf 2 kali misalnya. Ya. Kalau ditanya, kok bentar lagi? Latihan tawaf mau umroh, insyaallah. Itu aja jawabannya. Ya, jawabannya juga ada. Ya. Nah, apakah boleh kita mau makan semua makanan yang didakan dalam malam terus? Boleh. Kenapa? Karena itu hak kita yang memang disediakan oleh sahibul bait untuk apa? Untuk dihidangkan, dinikmati. Kecuali, nah ini ada kecuali makanan atau minuman yang memang tidak diperuntukkan untuk kita. Misalnya begini, pernah nggak melihat ketika kita dalam acara kondangan, semua makanan yang di jalur A ini dibuka semua, sementara ada hidangan di jalur B ditutup? Pernah nggak ada seperti itu? Ada ya? VIP sama yang biasa. Ya. Maka apa yang kita lakukan ketika di tengah-tengah hidangan itu ada beberapa makanan yang ditutup? Boleh nggak kita datang jangan buka ambil? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena makanan itu tidak dihidangkan untuk kita. Maka coba untuk nyolong.
Ya, tahu-tahu ambil piring, menambang sepi, yang salah ngantri gitu kan, begitu biasanya. Tahu-tahu kita ambil. Maka itu hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Mengapa? Karena makanan itu tidak termasuk hak milik kita. Artinya bahwa hukumnya kalau makan itu hukumnya apa? Haram. Bukan haram bizat ya, bukan secara zatnya haram, bukan. Tetapi bukan peruntukannya. Jadi jangan sampai kita mengambil ini bukan hak milik kita. Nah, makanan yang semua dihidangkan itu, ya kita punya hak, tetapi itu bukan hak milik kita. Hak dalam arti kita boleh menikmati, tetapi makanan itu bukan menjadi hak milik. Ya, hak kita boleh menikmati, tapi belum tentu jadi hak milik. Dalam arti begini, makanan yang disajikan dalam walimatul urus itu akan betul-betul menjadi hak milik kita ketika makanan itu yang dihidangkan itu kemudian masuk ke dalam mulut kita. Itu halal itu. Itu jadi hak milik kita. Tetapi makanan yang belum sampai ke mulut itu memang hak milik kita. Dan kita punya hak untuk makan, punya hak untuk memakan, tetapi bukan menjadi hak milik kita. Ingat, batasannya adalah makan sudah masuk mulut. Oleh karena itu, haram hukumnya kalau kita datang ke kondangan kemudian membawa pulang makanan itu, dibungkus, apalagi niat dari rumah, kantong plastik siapin, gitu ya. Tas isinya ya tas, gitu kan? Bawa tas, ya isinya tas itu paling duit, mohon maaf ini ya, saya tidak maksud menghina, paling 20.000 duitnya, kan gitu. Mohon maaf, tidak maksud menghina. Isinya pempes, gitu. Apalagi kantong plastik, ya apalagi, kan gitu. Ini saya mengaca pada dompetnya apa, tasnya istri saya, gitu. Ya, isinya pempes, buka dompet isinya 20.000, gitu kan. Apalagi kantong plastik banyak. Nah, kemudian kok datang ke acara walimatul urus, begitu ada kesempatan makanan siomay masuk, sate masuk, gitu kan. Apalagi yang sekarang bisa dibawa pulang, apa namanya, kue masuk, puding masuk, ya, es krim masuk. Wah, ini mau dagang mau apa gitu kan. Maka kalau misalnya kita mengambil tanpa sepengetahuan sahibul bait, maka makanan yang dibawa ini, bawa pulang ini, itu statusnya itu tidak boleh dimakan. Ya haram tentunya. Ibarat kita mengambil haram ini bukan haram bizat ya. Kalau zat kan babi kan, khamr kan bizat. Ini selain pada zatnya halal, cuma cara perolehannya sama dengan kita mengambil makanan hasil mencuri. Kecuali ya ketika datang itu dan mengambil makanan itu memang disuruh oleh sahibul bait, ayo silakan dibungkus, dibawa pulang, ini makan stok banyak, misalnya terucap kalimat itu halal, ya halal. Atau misalnya kita minta izin pada sahibul bait, Pak, mohon maaf nih, satenya enak, boleh nggak saya bawa pulang 10 tusuk misalnya. Kalau saya belum ngomong, silakan Pak, 20 tusuk, 30 tusuk boleh. Oh saya kesini, ya. Ini ya bukan niat minta ini ya, niat memang sengaja gitu ya. Nah kalau ada izin maka boleh, silakan. Tetapi kalau kemudian diam mengambil, hati-hati. Kenapa bisa sampaikan berulang-ulang? Karena sering kali terjadi dalam masyarakat yang menganggap itu remeh. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Pak, itu disebutkan begini.
ada orang melakukan ibadah. Ketika melakukan ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, justru dia akan terjebak di dalam yang namanya lingkaran perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Dia bersangka bahwa ini ibadah ini baik, ibadah ini diridhai oleh Allah, menyangkanya begitu. Tetapi justru ini mendorong dirinya masuk dalam lingkaran kehinaan. Coba bayangkan, masalah seperti dia datang, memang orang sedang datang kepada Matul Urus itu diharapkan tuh bahagia, harus bahagia. Anda diundang oleh Matul Urus, datang hasil keadaan senang, harus tampakkan banyak kebahagiaan sebagaimana bahagianya pengantin. Itu ya, menikmati makanannya juga harus dinikmati dengan perasaan senang. Tetapi kalau jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran, dalam arti pulang tanpa izin bawa apa? Bawa makanan. Termasuk masalah tamu tidak diundang. Misalnya nih, siapa? Mas Budi ini dapat undangan. Misalnya ya, undangannya di rumahnya Pak Komar. Terus kemudian Mas Budi mengajak saya, ayo datang ke acara walimah di rumahnya Pak Komar. Saya datang, saya diundang. Maka ini statusnya adalah hukumnya sama. Apa? Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini sama kayak tadi itu, bawa makanan apa namanya? Walimah terus bawa pulang, sama itu. Ini dalam literasi fikih disebut dengan at-tufail, ya, atau tataful istilahnya. Tamu tidak diundang. Itu nanti Pak, ya, dunia ini kita tidak ada masalah. Di akhirat nanti masalah. Itu ya, nanti ditanya itu makanan yang si makan itu sudah izin belum? Kadang orang berizin itu terpaksa Pak. Kadang orang berizin itu juga kadang sungkan. Waduh, yang datang ini biasa mengajar di tempat saya misalnya, nggak dikasih izin gimana, dikasih izin bagaimana, iyain aja lah misalnya. Atau misalnya karena takut, kalau misalnya nolak takut diobrak-abrik acaranya, sehingga mengiyakan terpaksa. Di dunia aman, di akhirat, ya, di akhirat nanti diminta ganti. Makanya ini penting bagi kita mempelajari ilmu tentang Walimatul Urus. Jelas ini ya? Ada pertanyaan? Ada Pak, saya. Ya, silakan. Kan gini Pak, misalkan kita kan yang nasi gitu ya Pak ya, sama lauk. Terus pas kita makan itu kan kekenyangan ya, terus dibungkus aja gitu Pak, bawa pulang tuh gimana? Selalu banget. Bagaimana kalau kita dah habis kita bawa pulang? Tetap hukumnya adalah haram. Kenapa? Jatah kita yang jadi hak milik itu yang di mulut, bukan yang di tangan. Bahkan misalnya nih, ya, saya ini tamu, Pak Johan ini tamu, kemudian Pak Komar itu sambil karena saya ini kawan dekatnya Pak Johan, terus saya ngomong begini, Pak Johan, mari makan ini nasinya, saya ambilkan nasinya. Ini pun tidak boleh. Kenapa? Saya bukan sahibul bait. Maka kalau saya melakukan itu, saya izin kepada yang punya acara. Ini saya tidak ngomong sedikit haram ya, tidak. Karena ini hal yang penting harus disampaikan. Kita mau fikih. Ini yang seringkali kita remehkan, kan begitu. Atau kita bisa mengambilkan makanan. Kita mengambilkan makanan nih, ya ini hati-hati. Ya, kalau kamu fikih ini tidak boleh. Kecuali kita dapat izin daripada sahibul bait.
Orang Indonesia itu terkenal sungkan ya. Kadang kita mengambilkan apa. Sebetulnya kalau ngomong fikih itu tidak boleh sebetulnya. Kalau ngomong fikih. Tapi kan alasannya, wah ini orang teman dekat ini misalnya. Nah itu hati-hati. Ya. Kita kalau berbicara fikih, memang nih fikih itu saklek, kaku fikih itu. Ya. Maka dari itu kalau kita belajar seperti itu, kalau memang kita mau juga menghormati teman kita yang lainnya, ya tentunya kita minta izin ya. Kayak sepele ya, masa ibu nggak izin? Kan kalau dengan siswa sekali dua Pak gitu sih saya. Ya, yang jadi masalah itu adalah ketika kita mengambil, kadang seringkali kita muncul sifat tamak. Ya kan? Baksonya 10, ya, apalagi bakwan 5, apa namanya sate 10, apalagi siomay, wah semua, ya, semua dia seolah dia mau makan. Ingat, kita punya perut itu terbatas, tetapi nafsu kita tidak terbatas. Ketika kita melakukan itu di luar kewajaran kita menjadi hawa nafsu kita, yang jadi masalah adalah muncul perbuatan kezalim, ya. Zalimnya apa? Mubadzir. Harusnya itu habis, akhirnya tidak habis. Cuma cuma dipindah kanan kiri selesai dah. Ya. Apapun alasannya, Pak, mubadzir Pak, mau saya buat ulang. Tetap hak kita ini ada di mulut, bukan di tangan. Gitu ya. Ya, kita kan manusia. Harus apa namanya? Memiliki rasa apa? Malu gitu kan. Kalau misalnya sekalian makan sesuai dengan kadar. Kalau memang masih kurang, silakan ambil. Gitu kan. Ini terjadi Pak di pesantren di Sania itu pernah dulu tahun 2016 apa? Itu setelah haul santri itu dikasih kesempatan, ayo makan bareng gitu kan. Mau makan bareng betul, nasinya kayak gunung, ya lauknya baris Pak, lauknya di piring itu baris rapi kayak entah baris. Begitu dimakan separuh aja nggak habis. Sate begitu banyak itu hanya berapa tusuk dimakan. Janganlah kita seperti ini. Kasihan sahibul bait. Makan jangan sampai apa melibatkan hawa nafsu yang berlebihan, gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ciber ya, muter gitu. Ini Gus masih ganjel ini saya. Kalau itu kan ada pesta undangan itu di non muslim, Ya, makanannya ditulis halal dan tidak halal. ya. Saya kan makannya di tempat yang halal, tapi istri nggak mau katanya. Kalau soalnya kan nanti dia satu penggorengan atau peralatannya gimana ya? Ya, ini coba saya kemarin ya. Iya. Jadi kalau misalnya di situ bercampur makanan yang halal dan non halal, sebaiknya kita tidak usah makan. Mengapa? Kita mengutamakan konsep ihtiyat, hati-hati. Kekhawatiran itu bukan keraguan ya, tetapi kehati-hatian. Beda dengan ragu. Tapi kan Saiful Bait itu bilang ini halal, yang sebelah sini halal. Ya, Nanti dia tersinggung atau gimana kan nggak enak. ya. Dalam hal ini, ini ada masalah halal dan masalah haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas ini masalah antara halal dan haram. Nah, ini kan masalah halal dan tidak halal. Apa? Masalah halal dan haram. Ya kan? Kenapa? Di situ ada makanan haram, di sini bukan halal. Maka kita mengutamakan apa? Kehati-hatian. Khawatir kalau
ada percampuran benda-benda yang habis digunakan apa dalam masakan yang non halal. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bawa nasi padang, ya. Nah, samanya duduk. Nah, makan dulu, buka. Ya. Itu lebih aman. Kalau kita bicara masalah hukum, termasuk kalau di hotel. Di hotel itu kalau bisa di situ ada makanan non halal, halal, lebih baik bagaimana? Lebih baik puasa. Ini mahal, ini enak. Kita mau enak di dunia, apa mau enak di akhirat? Kan gitu. Kue aja main. Kenapa? Kue gitu. Ya, termasuk kue, termasuk di rumah. Makanan apa namanya? Holland Bakery. Holland Bakery itu pernah beberapa tahun mengajukan sertifikasi halal itu ditolak. Sampai anggota komisi fatwa itu diundang. Tetapi karena ini campuran daripada antara ini dengan itu, ya. Yang ini roti abon kan halal, kan itu ya. Sementara ada roti pan ini mengandung wine, ya. Kalau misalnya ini mengatakan yang abon ini halal, yang ini haram, kan berbeda Pak. Misalnya, kenapa komisi fatwa tidak memberikan label halal segera ketika itu? Kenapa? Karena khawatir ada percampuran. Maka tindakan tegas MUI adalah tidak melakukan sertifikasi halal seluruh Indonesia selama mereka tidak melakukan perubahan menu, menghilangkan daripada yang namanya wine dari bahan makanan itu. Itu terjadi Pak. Hampir lama itu. Akhirnya tidak salah yang Lampung itu kemudian merubah semua menu, menemukan metode baru, menemukan bahan untuk mengganti wine yang rasanya tidak berubah dan bahkan lebih enak. Akhirnya apa? Akhirnya pertama kali itu Lampung yang Holland Bakery Lampung nggak salah itu yang kemudian mendapat sertifikasi halal. Aja apa semua ikut pakai metode yang di Lampung itu. Sampai hari ini, di mana-mana sudah ada jawabannya. Ya, halal sekarang, ya. Tapi perlu dibuktikan, kan begitu. Ya kan gitu, paham ya? Nah, ini yang pertama paham ini. Ya, gitu ya. Jadi lebih baik hati-hati. Itu ya. Baik, ini siapa? Ya, silakan. Ya. Apakah datang ke undangan itu harus kenal dengan Syekhul Baitnya? Jawabannya adalah tidak. Selama itu ada undangan, maka kenal tidak kenal, selama dia musyrik, wajib hukumnya untuk mendatangi undangannya. Contoh kasus Pak, sebulan yang lalu tidak salah, saya itu diundang oleh seseorang yang namanya saya asing. Siapa ini? Sampai saya telepon Bang Mariadi, telepon siapa? Itu nggak ada yang kenal. Tetapi karena ini kewajiban kita, namanya Muslim, datanglah saya ke mana? Paradis. Datang ke Paradis. Dari awal turun dari mobil itu saya masih merasa tidak kenal gitu, siapa. Begitu sampai di pelaminan, ternyata tetangga sendiri, Pak. Kenal wajah tapi tidak kenal nama. Ya kan repotnya begitu, ya. Kalau orang sombong kan begitu ya. Kenapa aja tidak kenal nama ya. Ternyata ketika pas di acara saya baru kenal, ternyata ini orang yang setiap hari ketemu dengan saya, gitu kan. Ya, maka jawabannya adalah tetap wajib, ya. Tetapi di sini ada juga pembatasan. Ini saya temukan di tidak salah itu di kitab Fathul
mengatakan bahwa kewajiban hadir undangan itu tercakup jarak. Selama jarak itu ada jarak di bawah jamak qasar, maka wajib untuk datang. Tetapi kalau misalnya di luar melebihi batas jamak qasar, itu tidak wajib datang. Gitu. Berarti kalau jamak qasar berapa tuh jaraknya? Sekitar 90 kilo ya. Sekitar 90 kilo. Nah, kalau memang tidak ada uzur, itu baru boleh atau tidak hadir. Kalau ada uzur, uzurnya bukan tidak kenal, bukan uzur misalnya sakit, uzur misalnya kalau datang muncul masyaqqah, ya misalnya ya kalau misalnya punya uang bagaimana? Nggak transfer pakai uang juga ya. Kalau ternyata waduh naik transfer ke sana nggak bisa, ya dianggaplah ini uzur gitu ya. Tapi jadi buat nanti betul punya duit bener nanti. Ya, malaikat itu suka mengaminkan doanya orang gitu. Ya giliran ditarik arisan 1000 alasan tidak punya duit gitu kan. Aduh itu. Giliran untuk ada diskonan, waduh setiap hari Shopee datang ya. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang. Baik, yang lain? Saya mah penting banget nih Pak. Ya, sebentar, ini dulu. Sebentar. Dalam acara Walimatul Urus itu yang hadir kan ada yang laki-laki, ada yang wanita. Pakaiannya pun nggak semua berhijab. Itu kan ada dosa mata untuk kita. Itu ditanggung shari'ul bait apa gimana? Kalau di habaib dipisah antara laki-laki dan wanita. Iya. Jadi kalau kita bicara ilmu fikih, ini ada kategori undangan yang tidak wajib kita datang. Walaupun itu kenal, walaupun bagaimana, syaratnya satu. Kalau yang mengundang itu orang non-muslim, tidak wajib datang. Kenapa? Karena dalam urusan muamalah kita boleh, bukan wajib. Dalam urusan muamalah dengan orang non-muslim itu boleh. Misalnya harus dagang, boleh. Dengan muslim silahkan. Nabi pernah kok menggadaikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi, ya. Tetapi dalam urusan ini kan bukan muamalah duniawi, ini kan masalah ibadah. Itu tidak ada kewajiban kita mendatangi acara kondangan yang dibuat oleh orang kafir. Kenapa? Di dalamnya tidak ada unsur faedah dan urusan agama. Satu. Nomor dua adalah ketika kemudian sahibul bait ini mengundang hanya skala prioritas, yang kaya-kaya aja diundang, padahal dia tinggal di kawasan yang macam-macam bentuknya. Kalau yang tidak bermobil tidak masuk undangan. Maka walaupun kita masuk orang yang bermobil, misalnya orang yang kaya dan yang tidak diundang, dan kita tahu yang diundang hanya skala prioritas, wajib datang. Dan ini termasuk makanan yang mengandung syar, ya bahaya. Atau misalnya sebaliknya, yang diundang orang miskin semua, yang badan tangganya juga ada yang bermobil, tapi tidak diundang, maka bingung sama, tidak wajib datang kita. Jadi undangan itu tidak boleh memilah ini, gitu ya. Kecuali tetangganya memang kaya semua, Pak. Tetangganya kaya semua, ya. Atau tetangganya miskin semua, ya itu lain cerita, gitu ya. Lain cerita. Ini kedua nih. Yang ketiga, undangan itu kita tidak wajib datang ketika di dalamnya itu ada unsur mudharah atau ada unsur namanya maksiat. Tadi contohnya. Maka kalau kita itu berbicara dengan fakta di hari ini, mungkin kalau misalnya kita mengundang ulama yang memegang hukum fikih, tidak akan datang. Kenapa? Karena misalnya mudharah itu contoh, kalau sampai kondangan itu untuk jalan,
tulisan Imam Al-Bajuri, kalau sampai undangan itu bikin macet jalan, maka tidak wajib datang. Keras ya ulama itu memegang hukum. Untuk jalan aja bikin macet ya sudah gitu. Atau misalnya ada maksiat, misalnya dalam maksiat di dalam acara undangan itu ada yang sampai terbuka aurat, gitu ya. Apalagi itu sampai mengundang nama organ. Alasannya apa? Kalau dari ini tidak rame Pak. Misalnya ya, seperti itu. Itu kalau kita ngomong fikih, tidak wajib datang. Kalau ngomong fikih, ya. Pak, ini mah penting banget nih buat diri saya Pak. Belum start. Ini Pak, kan saya kan ceritanya pernah bikin, maksudnya cuma ngawinin anak. Begitu, terus dia kondangan ke saya, antar di jalan saya kan udah lupa nggak tahu. Saya ditagih, katanya saya punya utang sama dia. Gitu. Terus saya gini, saya balikin, dia juga kan punya utang sama saya, utang duit. Saya bilang, ya udah seri, gitu. Kalau gitu gimana sih Pak? Ipas gitu. Gini Gus, ceritanya kan Bu Haji hajatan gitu Gus. Terusnya saya Farid bawain patah ke Bu Haji nih berapa kerat gitu seperti. Terusnya pas saya Farid hajatan nggak dibalikin sama Bu Haji, tapi ditagih gitu loh, saya Farid tagih. Tapi kan saya Farid juga punya utang sama dia, utang duit. Ya, ya dalam hal ini ya walimatul urus itu ya sekali lagi adalah bentuk undangan dalam rangka untuk menjamu tamu, kan begitu ya. Nah, kewajiban kita itu dalam hal ini adalah untuk mendatangi undangan itu. Ya walaupun di dalam kitab Al-Bajuri itu disebutkan kayak kasus itu tadi. Jadi walimah itu seperti utang. Artinya bukan utang buat makanan ya, tapi utang untuk membalas untuk hadir. Itu berat. Misalnya nih, nanti saya bikin undangan, saya undang nanti Pak Mariadi, Pak Johan, itu saya undang. Maka ketika itu kan wajib datang. Wajib datang, bukan wajib bawa santannya, wajib datang. Nah kemudian ketika nanti beliau-beliau ini bikin undangan, maka saya wajib membalas. Maka saya wajib untuk juga datang. Adapun masalah tadi, masalah bawa makanan, bawa ini, itu di luar konteks daripada walimatul urus. Itu mungkin perihal masalah utang piutang akhirnya nanti bagaimana kesepakatannya itu. Ya, kalau memang makanya kalau memang ada tamu datang, ya kok ternyata di luar wajar nasibnya gitu ya, itu perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan. Kenapa? Khawatir ada maksud lain. Contoh nih, yang punya gawe ini ya baru tinggal suami misalnya. Yang punya gawe ini baru punya gawe urus ditinggal suami. Datanglah saya Farid bawa duit 10 juta. Nah, ini tolong ditanyakan maksudnya 10 juta ini apa? Khawatir ini setelah diterima dia ngomong sudah diterima uang lamarannya. Nah, khawatir begitu. Ya, ini, ya kan, itu bisa salah paham. Ya kalau kita tahu ya, kalau nggak tahu kan beda. Kalau tadi kasus tadi itu takutnya menjadi apa? Masalah hal utang, piutang. Maka ini di luar konteks masalah walimatul urus. Ingat, walimatul urus itu kewajibannya adalah kita datang, itu saja. Cuma kemudian ada pantas-pantas. Ya, pantasnya kita bawa apa? Sedekah.
sepantasnya kita juga sambil apa? Mendoakan. Tapi paling penting kan mendoakan. Paling penting mendoakan. Termasuk begini. Misalnya nih, Pak Mariadi ini mengirim sesuatu, roti lah, dikirim ke rumahnya Pak Haji Basuki, gitu ya. Itu misalnya yang mengirim itu bukan Pak Mariadi sendiri, mengutus orang. Maka orang yang menyerahkan makanan kepada orang lain ini, itu tolong diingatkan setelah memberikan, menerima, kamu mendoakan apa untuk yang kasih ini? Itu wajib. Itu bukan boleh, wajib. Karena Siti Aisyah itu seringkali begitu. Dia memerintahkan pembantunya mengirimkan makanan ke tetangganya. Ketika pembantunya pulang, langsung tanya, tadi tetangga itu ngomong apa? Oh, dia mendoakan mudah-mudahan ini jariah diterima oleh Allah. Langsung amin, cukup. Ya, bukan mencari pujian dalam hal ini. Tidak. Ya, kalau Anda memberi, ya, memberi, nanti tolong tanya, kamu mendoakan saya apa? Itu boleh, wajib itu. Ya, karena apa? Sebagai contohkan oleh Nabi pun demikian. Ya, kenapa? Kita ini mengharapkan apa namanya doa, termasuk dalam kalimatul urus. Maka minimal sampaikan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu, ya. Kenapa? Ya itu kalau masa utang dan punya utang, nanti silahkan bertanya kepada Saiful Baik. Kalau memang merasa pernah berhutang, lunasi. Tetapi kalau merasa tidak pernah berhutang dengan sadar, ya mungkin ini orang salah paham. Coba tanyakan, ya. Kalau memang itu kita pernah berhutang, segera lunasi. Ya kalau tapi biasanya tuh kalau di sini kita nih, kita tradisi, kita hajatan nih, Syekh Farid bawa pantat, ya kan, Pak Radi bawa kue, bawa Pak Komar bawa beras. Nah nanti pas mereka hajatan juga kita wajib balikin Gus. Balikin. Ya. Kalau memang itu menjadi adat, ya, maka itu ya harus kita lakukan. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih sampaikan al-adat muhakkamah. Sebuah adat itu adalah menjadi kebiasaan, menjadi hukum yang disepakati bersama. Karena ini kebiasaan berulang, maka berubah menjadi sebuah hukum. Karena sudah berubah menjadi hukum, maka ya harus diikuti. Kan begitu. Makanya nanti fikih ini terkadang berbenturan dengan adat. Yang mana kemudian adat ini seringkali karena memang hawanya kan baik ya adat itu ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka seringkali kita lanjutkan. Contohnya tadi itu. Apakah itu bertentangan dengan hukum agama? Kalau kemudian membalas tadi itu tidak, karena ini tidak bertentangan hukum agama, maka pun menjadi apa? Menjadi ketetapan hukum bersama, walaupun secara hukum syar'i itu tidak termasuk di dalamnya, ya. Maka begitu ya, kan jadi adat ya lakukan, begitu, gitu ya. Nah, ini baru paham saya. Kalau di sini begitu. Oh gitu ya. Di daerah kan tidak sama. Iya. Gitu ya. Jadi gini, Ya itu diselesaikan di belakang aja. Ya, bagaimana? Ini pakai Pak Marhadi dulu pernah saya undang. Besok Pak Marhadi mau hajatan, berarti kita nggak usah bawa amplop. Jadi saya kalau dia nanya, kok nggak ini, pasti saya akan harus belajar.
masukin nggak? Masukin ternyata, gitu kan? Akhirnya dibalas ketika Pak Farid bikin acara, Pak Hadi tidak memasukkan amplop. Ditanya sama Pak Farid, kalau udah masukin amplop, ya kemarin kan udah masukin juga kan? Satu ditanya kan? Pak, sekarang besok kan tetangga saya ceritanya hajatan nih Pak nih. Saya nggak diundang Pak. Ya sudah, nggak usah datang. Ya, tapi saya nggak punya pikiran mau jadi Pak. Gitu ya. Baik, salah satu cukup ya. Insya Allah minggu depan materi sudah saya siapkan itu tentang poligami. Ya. Jadi ini materi ini berat ini. Materi ini berat. Artinya untuk memahamkan kepada kita bagaimana sih poligami itu sebetulnya, gitu ya. Jadi jangan ilfil dulu, waduh poligami ini musuh kita, tidak akur dengan poligami, jangan. Justru ini menambah pengetahuan kita untuk memahami ibadah sesuai dengan dasar hukum yang telah ditentukan dalam ilmu fikih menurut ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berat itu nanti ya. Tetap istiqomah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu a'lam.